Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Selamat datang di episode ke-12 ini dari CBC. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kembali menonton channel CBC ini. Dan big appreciation buat teman-teman yang sudah support channel CBC ini melalui subscribe, like, dan share. Kemarin kita sudah membahas the real rumor transfer yang masif ya, yang semestinya terjadi di klub seperti Chelsea. Bukan rumor transfer yang receh-receh ya, yang video kita yang 2 hari lalu yang kita bahas. Well, buat teman-teman yang kemarin ketinggalan channel atau video dari CBC, dapat klik link di atas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas pre-season match ketiga yang baru saja digelar di pagi hari tadi. Gimana nih rasanya teman-teman? Setelah mendengar Chelsea menang 3-0 melawan klub Amerika? Yes, tentu kita happy ya. Jadi bikin tambah semangat lagi untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa, kita akan menjadi 3 sesi. Tim babak pertama dan sesi tim babak kedua, kemudian sesi yang ketiga kita masuk ke kesimpulan. Let's begin. Pertama-tama kita patut mengapresiasi untuk Coach Enzo Maresca ini ya. Well done coach. Nah, ini bukan soal hasilnya, tapi taktik yang dimana itu para pemain Chelsea itu sudah mulai nyentel oleh skema permainan atau build up permainan dari Enzo Maresca ini. Hal ini dapat kita lihat dari gameplaynya ya, itu dalam membangun serangan maupun dalam bertahan. Mulai dari kiper itu ikut terlibat untuk membangun serangan sampai pada bola tersebut sampai ke striker, dan itu terjadi beberapa kali ya. Dan thanks God ya, kritik dari kita semua terkait high defensive line ini sudah tidak diterapkan lagi oleh Enzo Maresca ya. Karena mungkin tipe beberapa pemain Chelsea ini tidak terbiasa atau mungkin juga tidak capable untuk melakukan high defensive line, sehingga seringkali kita lihat itu offside trap itu tidak jalan dan keteteran saat gagal melakukan rangkap offside. Oke, back to the team. Di babak pertama, susunan line up-nya seperti ini ya. Kalau kita lihat ada perubahan posisi, yang di sini saya coba mengira-ngira ya, posisi yang ditempatkan oleh Maresca, di mana ada 4 back, namun dengan left back inverted. Kemudian Lavia ini bermain as defensive midfielder, posisinya ini agak ke kanan ya. Sedangkan Desbury ini lebih ke gelanggang box to box ya di bagian kiri. Kemudian Nkunku ini sebagai attacking midfield, merangkap free roll ya, jadi dia bisa kemana-mana. Kemudian juga bisa menjadi playmaker di match ini. Kemudian di winger saya lihat Sterling agak sedikit ke belakang ya teman-teman, biasa kan di sini. Sedangkan untuk striker Guiu ini tampak agak sedikit ke kiri ya. Sedangkan Madueke ini lebih sedikit maju daripada Sterling. Berbeda dari sebelumnya, di mana dua pertandingan awal, Chris James itu sebagai inverted back, dan saya bilang ini gagal total ya, karena dia bermain lebih ke central back di sisi kanan, dan swing sebagai defensive right back ya. Chris James ini cukup efektif ditempatkan di center back sebelah kanan, karena saat mendapat serangan dia dapat melakukan pressing dan segera menutup, tidak seperti 2 match sebelumnya, yaitu tim lawan bebas mengacak-acak ya dari sisi sayap baik di kiri maupun di kanan, karena Chris James ini menjadi inverted back kanan ya di match kemarin. Jadi sepertinya ada celah kosong di sisi sayap sini kanan, karena Chris James ini lebih fokus sebagai defensive midfielder ketimbang bek kanan. Kemudian Tosin dan Badiashile ini bermain sangat rapi dalam bertahan dan mendistribusikan bolanya yang lebih tenang dan tidak ragu-ragu dalam melakukan pressing juga ke depan ya. Kemudian Tosin dan Badiashile ini menempati posisi naturalnya, yaitu Badiashile di central back kiri dan Tosin di central back kanan.
dan terbukti sangat efektif karena keduanya menempati posisi naturalnya. Power inverter back kiri kita yaitu kali ini Gusto. Ini bermain luar biasa ya teman-teman, dimana dia sangat energik dan sangat lincah ya, dia bisa sampai maju ke depan sini, dapat membantu serangan sekaligus dapat bertahan ya, karena tenaga badaknya ini mengingatkan kita pada Kante ya, yang saat bermain itu seperti ada berada di mana-mana ya teman-teman. Oke, next kita bahas Sanchez di lini pertahanan terakhir yang kita bahas. Jujur Sanchez ini ada progres ya dari build up play-nya. Ini beberapa kali mendistribusikan bola datarnya baik ke sisi kanan maupun sisi kiri ya. Dan saya cukup surprise karena tidak ada lagi long ball yang dia lakukan pada match-match sebelumnya ya. Meskipun Sanchez tidak terlalu banyak penyelamatan ya seperti lawan Celtic ya, karena ditopang oleh para back yang berpenampilan bagus, Tosin dan Badiashile. Oke, kita masuk ke midfielder ya teman-teman. Wow, Lavia ini shine like a diamond ya. Salut banget nih buat Lavia ya, dia sangat energik dan tidak kenal lelah serta dapat mendistribusikan bola dengan excellent dan berhasil memberikan assist juga gol pertama saat dia mengirim bola sampai ke kotak penalti dan di tackle oleh pemain lawan sehingga mendapatkan penalti dan dicetak oleh Nkunku di kotak penalti ya, itu mengubah skor menjadi 1-0. Begitu juga Dewsbury Hall ya teman-teman. Dewsbury Hall ini melakukan debut yang pertama untuk Chelsea dan bermain cukup bagus dengan membuat 1 assist dari sini, dan kombinasi antar pemain seperti layaknya Dewsbury Hall ini pemain lama dari Chelsea ya. Oke, next man of the match kita adalah Nkunku. Ya, Nkunku ini seperti jantung dalam permainan Chelsea, alias pemain sentral dari Chelsea yang dimana dapat menjadi jembatan ya antara pemain belakang dan pemain depan dari Chelsea. Dan seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa Nkunku ini posisi naturalnya adalah attacking mid di sebelah kanan, dan terbukti 2 pertandingan sebelumnya dia ditempatkan di sebelah kiri. Di sini ada Chukwuemeka dan kurang begitu atraktif permainannya. Sangat berbeda dengan match yang kali ini. Mungkin Maresca ini melihat hal tersebut sehingga Chukwuemeka dicadangkan dan Nkunku ditempatkan di posisinya Chukwuemeka, dan hasilnya wow, luar biasa. Dan jangan lupa loh, Nkunku ini berhasil mencetak gol di setiap pertandingan, yaitu 3 pertandingan berturut-turut ya. Dan ada satu momen Nkunku terlihat seperti Eden Hazard pada saat di sini ya, ketika berhasil melewati 2-3 pemain dari klub Amerika saat dia dribbling, tapi sayangnya bola ditangkap oleh kiper ya. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah Sterling ya. Sterling bermain cukup baik, namun masih sering terjadi Sterling yang kita kenal seperti di musim lalu ya teman-teman. Kemudian juga Madueke ini bermain cukup energik dan sudah mulai ada progres ya. Cutting inside-nya mulai bagus terlihat, dan juga dribblingnya juga sangat kencang ya, tapi kendalanya masih sama, yaitu sering lepas bolanya sehingga sampai out, dan syutingnya masih memprihatinkan. Oke, kita bahas berikutnya Marc Guiu ya. Marc Guiu ini bermain cukup baik dan mencetak 1 gol melalui assist dari Dewsbury Hall ya. Dan ingat ya teman-teman, Marc Guiu ini berumur 18 tahun dan hanya ditebus sekitar 8 juta pound sterling. Jadi jangan terlalu menerapkan standar yang terlalu tinggi. Oke, next kita bahas ke babak yang kedua. Oke, masuk di babak kedua ini pergantian pemain terjadi di posisi kiper, yaitu Sanchez digantikan pemain yang baru saja datang fresh from the oven yang baru saja menyelesaikan transfer dengan Chelsea. Siapa lagi kalau bukan Philip Jorgensen. Dan jujur saya akuin ya,
build up play dari belakangnya ini oleh Jorgensen ini, antar lini ini, pendistribusian bolanya itu cukup memukau saya ya. Good choice Chelsea, well done. Di saat bersamaan Enzo juga masuk ya, di awal babak kedua menggantikan Desbury Hall yang baru perdana ya main di Chelsea, dan umpan-umpannya seperti biasa, umpan-umpan lob dari lob ball yang diberikan oleh Enzo ini sangat cantik dan distribusi baik juga antar pemainnya. Kemudian di menit 63 Maresca juga melakukan rotasi pemain mulai dari Reece James yang digantikan oleh Viega, kemudian Badiashile digantikan oleh Fofana, dan Sterling digantikan oleh Mudryk. Sedangkan Lavia digantikan oleh Mbucuku dan Broja menggantikan Guiu. Di babak kedua ini Tosin menunjukkan tajinya ya teman-teman, sehingga Colwill sama Fofana dan Badiashile ini harus waspada karena slot center back sepertinya sudah menjadi milik sudah menjadi milik Tosin ya. Sepertinya tidak ada penampilan yang cukup menarik untuk dibahas ya, mulai dari Fofana yang bermain biasa-biasa saja, Ugucuku juga yang mungkin masih belum level di situ ya, dan Viega ini bermain cukup apik, dan benar-benar pemain ini serba bisa ya, dimana posisi naturalnya itu adalah di left back sini sebenarnya tapi bisa ditempatkan oleh Maresca ini di sisi kanan dan dapat bermain cukup baik meskipun hanya bermain sekitar 17 menit ya. Pada menit ke-71 Gusto mengalami cedera ringan nih teman-teman, dan minta digantikan pemain, dan Maresca memilih Chilwell ya. Ya, kita agak sedikit deg-degan ya dengan Chilwell ini ya. Tapi di match kali ini mungkin dia bermain sedikit melebar ya, sini. Ya, jadi seperti tidak seperti match sebelumnya yaitu pure di center back karena bermain terlalu narrow di match sebelumnya dari Chelsea, sehingga Chilwell ini bermain sehingga Chilwell ini terlihat penampilannya cukup baik dan berhasil melakukan penyelamatan ya di sini dari blocking shot dan juga heading untuk mencegah gol yang terjadi saat bola itu mengarah ke gawang. Well done Chile. Kemudian Mudryk seperti kembali ke setelan pabrik ya. Needs more improvement dari Mudryk, dan Enzo itu bermain luar biasa dengan umpan-umpan cantiknya ya. Saya rasa penampilannya kali ini lebih baik daripada di musim lalu ya. Angelo sendiri menggantikan Kunku di menit ke-83, dan pada saat bersamaan itu Madueke yang ditarik juga digantikan oleh George, dan saya cukup impresif ya dengan Angelo ini. Angelo yang bermain lebih ke tengah dan mampu bermain lebih baik dibandingkan saat dia ditempatkan di sayap yang kemarin ya, karena dia benar-benar ini menggantikan dari Nkunku, penghubung lini belakang dan lini di depan. Good job Angelo ya, good job Angelo. George sendiri tidak kelihatan ya karena tidak mendapatkan menit yang cukup dan tidak mendapat asupan bola di sisi sebelah kanan. Sedangkan Broja, oh my god. Ya sepertinya kita harus melepasnya ya teman-teman di musim panas ini. Beberapa kali dia mendapatkan peluang one on one, tapi entah gagal dalam shooting sehingga melenceng atau mungkin diblok oleh kiper, dan juga di tackling dari pemain lawan pada saat posisi di sini. Oke, kesimpulannya ya, saya tahu ini hanya pre-match dan ini hanya klub Amerika.
klub yang menjadi juara Liga Meksiko di musim lalu. Jadi jangan dijadikan tolak ukur ya teman-teman. Jadi apakah kita ini bermain baik ya karena hanya melawan klub Amerika? Ya bisa jadi itu salah satu faktor sebenarnya ya. Tapi kita sebaiknya lebih berfokus melihat build up play dari Chelsea dan seberapa besar para pemain Chelsea ini sudah perlahan-lahan ya mulai bisa mengimplementasikan taktik dari Enzo Maresca. Itu yang terpenting. Dan tentu saja ya kita berharap progres yang sudah mulai terlihat ini dapat terus kembali meningkat dengan tidak mengulangi kesalahan lagi menggunakan high defensive line. Bagaimana pemain belum terlalu paham ya. 3 match sudah selesai, sisa 3 match lagi untuk dinantikan. Ibarat kemarin itu latihan ujian ya. 3 match ini seperti latihan ujian. Nah, besok-besok ini saat melawan Manchester City, Real Madrid, dan Inter Milan itu adalah ujian yang sebenarnya. Dan melawan Inter Milan itu adalah final testnya. Sebelum kita memulai kompetisi Liga Inggris melawan Manchester City yang pekan pertama ya. Let me see ya. Pertandingan selanjutnya itu melawan Manchester City ya. Dan akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 4 Agustus jam 4.30 pagi. Jadi jangan lupa setel alarm. Jangan sampai ketinggalan. Sama juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan update informasi seputar Chelsea di channel CBC ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa bantu support channel CBC ini melalui subscribe, like, dan komen. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues!